Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam rangka talibul ilmi. Semoga usaha kita datang ke tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jelas sekali banyak hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Salah satunya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Yang kedua, hadis Rasulullah, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta ayyarji'a. Barang siapa yang keluar rumahnya berjalan ke suatu tempat dalam rangka menuntut ilmu, maka status dia sebagai mujahid, status dia sedang berjihad. Sampai kapan? Hatta ayyarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya, sampai dia kembali ke kampung halaman. Maka semoga jihadnya kita di tempat ini menjadikan Allah memudahkan kita berjalan menuju surga. Karena sekali lagi kemarin sudah kita bahas ya, karena kita ini masih di hadis yang ke-29, hadis arba'in ya. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Dalam hadis yang kemarin disebutkan bahwa Allah akan mempermudah orang yang memang ditakdirkan masuk ke dalam surga, ya akan dipermudah jalan menuju surga. Tapi sebaliknya orang yang memang sudah ditakdirkan masuk ke dalam neraka, tentunya dia akan susah untuk beramal. Sebaliknya, dia akan mudah sekali untuk bermaksiat. Maka kita berharap dengan langkah kaki kita ke masjid ini menjadi salah satu bagian dari takdir kita yang mengarahkan kita ini menuju surganya Allah. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang ke-29, masih hadis yang kemarin ya. Masih hadis yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadis dari pertama yang nanti kita lanjutkan. Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang menjadikan aku dekat kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka. Qala, kata Rasulullah, laqad sa'alta an 'azim. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan yang sungguh sangat luar biasa. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Orang yang sudah Allah takdirkan dia untuk masuk ke dalam surga akan dimudahkan untuk berjalan menuju surga. Sebaliknya ya, sebaliknya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kalau kamu ingin dekat kepada surga dan dijauhkan dari api neraka, yang pertama kali adalah jauhi perbuatan syirik. Jauhi perbuatan syirik. Allah bisa mengampuni seluruh dosa, tapi ketika berkaitan dengan syirik, kalau pelakunya tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka enggak mungkin Allah mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Satu dosa yang Allah tidak mau mengampuni adalah ayyushraka bihi. Diduakan, artinya disyirikkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa selain syirik ini bisa dimaafkan sama Allah.
Jadi dosa syirik itu dosa yang paling besar, yang pelakunya kalau tidak bertaubat maka nggak mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpotensi kekal di dalam neraka. Maka orang kalau mau masuk Islam yang pertama kali harus dia laksanakan adalah syahadat. Ini berkaitan dengan tauhid, karena tauhid ini menentukan apakah seseorang kekal di dalam neraka atau tidak. Kalau masalah ibadahnya banyak atau tidak, kalau masalah maksiatnya banyak atau tidak, itu kan menentukan kalau memang dia masuk ke dalam neraka, seberapa lama dia di dalam neraka. Itu banyaknya ibadah atau banyaknya maksiat itu menentukan seberapa lama seseorang di neraka. Tapi kalau tauhid itu bukan menentukan seberapa lama orang di neraka. Yang ditentukan apa dengan kalimat tauhid? Dia kekal enggak di dalam neraka. Itu yang menjadi poin itu di sini. Maka kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Atau kata Rasulullah dalam hadis yang lain, hadis apa? Ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dunia kecuali engkau sebagai seorang muslim. Artinya apa? Engkau tidak berbuat syirik. Toh kalau pernah berbuat syirik, taubat. Jadi orang yang akhir hayatnya dia sebagai seorang muslim bisa dipastikan 100% pasti masuk surga. Entah itu orang yang setiap hari zina, setiap hari minum khamar, setiap hari bunuh, dipastikan kalau dia tidak merusak tauhid pasti masuk surga. Cuma pertanyaannya, nongkrong di neraka berapa tahun? Berapa tahun? Sehari kita 10.000 tahun sana, sehari sana 50 tahun. Jadi jangan sekali-kali beranggapan saya pengen masuk neraka dulu, pengen nyobain gimana rasanya jadi alumni neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk di antara hamba Allah yang tidak pernah mencicipi api neraka sedikit pun. Itu yang pertama, jauhi dosa syirik. Yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Aqama yuqimu, artinya bukan hanya sekedar salat biasa. Kita juga menegakkan sunah-sunahnya, menegakkan adab-adabnya dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau kita tidak bisa menegakkan sunah-sunahnya, setidaknya laksanakan sholat tepat pada waktunya dan tidak bolong-bolong. Karena al-farqu bainal mu'min wal kafir fi shalah. Perbedaan antara mukmin dan kafir itu di sholat. Orang mukmin dikatakan mukmin apabila dia sholat. Tapi kalau nggak sholat maka tidak dikatakan sebagai orang. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang tidak sholat kok meninggal dunia, mereka mengatakan tegas ini, jangan disolatkan. Jangan disolatkan. Kalau dia selama di dunia tidak pernah melaksanakan sholat. Itu al-farqu bainal mu'min wal kafir fi shalah. Bedanya kita dengan orang kafir itu ya di sholat. Jadi jangan pernah kita meremehkan yang namanya sholat. Man dayya'aha fa huwa lima siwaha atiyah. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka seluruh perkara selain sholat akan dia remehkan. Karena sholat itu yang paling tinggi. Sholat saja dia remehkan, mesti perkara di bawah sholat itu lebih remeh lagi. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah kalau sholatnya baik, insya Allah pahala hisab-hisab yang lain itu baik. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, itu amalia yang lain bisa rusak. Yang kedua sholat. Yang ketiga waktu tiaz zakah. Ini saya percepat karena kemarin mungkin kita sudah membahas. Waktu tiaz zakah. Kalau yang sudah wajib membayar zakat, maka sadar diri bayar zakat. Kok tidak bayar zakat padahal dia sanggup? Itu kalau di zaman Abu Bakar diperangi.
Zaman Abu Bakar diperangi. Dan zaman kita ada orang kaya nggak membayar zakat diperangi loh. Didatangi pakai pedang. Kalau di zaman Abu Bakar datangi pakai pedang, karena beda kasusnya dengan di zaman kita. Kalau di zaman Abu Bakar mereka sudah menjadi sebuah komunitas, sudah memiliki kalau bahasa kita sekarang kekuatan bersenjata, kelompok bersenjata. Kalau hari ini mereka melanggar zakat, tahun-tahun depan bisa jadi lama-lama sholat mereka langgar. Maka istiadat Abu Bakar, perangi saja mereka. Ya, perangi saja mereka. Tapi kalau di zaman kita sekarang, orang yang tidak membayar zakat, mereka kaya. Mereka tidak berkomunitas, mereka tidak memiliki kekuatan senjata yang membahayakan Islam. Jadi beda, dan masih banyak pertimbangan yang lain. Ini ya, ketika kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, maka sadar diri keluarkanlah zakat. Makanya kalau ada di antara kita yang mungkin kekayaan kita di atas rata-rata, maka sudah sewajibnya kita untuk belajar ya fikih-fikih berkaitan dengan zakat, entah itu zakat perdagangan dan lain sebagainya. Ya, karena ilmu itu kan ada dua, ditinjau dari hukum mempelajari. Yang pertama, mempelajari ilmu itu wajib. Yang kedua sunnah. Wajib di kala apa? Contoh kita mau haji tahun ini, maka sebelum haji kita wajib mempelajari manasik haji. Tapi kalau misalkan hajinya kita masih 5-10 tahun lagi, ya sekarang belum wajib, sunnah. Kapan wajibnya? Nanti kalau sudah mendekati haji. Tapi kalau kondisi seperti ini, kayak tadi saya katakan ada orang yang dia sudah ada kewajiban zakat, dia mungkin kekayaan dia sudah di penghasilan dia sudah di tingkat tertentu, maka dia harus sadar diri, seperti ini mungkin saya ada kewajiban zakat. Nah, maka mempelajari fikih berkaitan dengan zakat, terutama pada pekerjaan dia, itu wajib. Karena banyak orang tidak paham, tidak membayar zakat, ya salah satunya karena dia tidak sadar diri, tidak sadar diri. Maka sadar diri. Yang ketiga itu waktu zakat. Kemudian watasum Ramadan. Watasum Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ini sebulan dilaksanakan ya. Selama setahun diambil 1 bulan. Berarti kita selama setahun itu tidak puasa selama berapa? 11 bulan. 1 bulan puasa full. Itu kalau kita mengambil yang paling ringan, yang paling wajib ya. Tapi kalau dikatakan puasa-puasa yang lain banyak sekali. Puasa itu kan nggak cuma Ramadan. Ramadan itu kan kewajiban. Tapi kalau sunnahnya kan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Ya. Kalau anak-anak remaja, terutama yang laki-laki mau nikah, belum berani dan sebagainya, tapi sudah bahaya. Nah, itu ada puasa tersendiri nanti akan kita bacakan hadisnya. Puasa Ramadan. Yang terakhir wa tahajjul bait. Man istata'ta ilaihi sabila. Adalah haji bagi yang mampu. Zaman sekarang kita haji kalau yang reguler biasa itu berapa? 50 juta atau berapa? 50 juta ya? Tapi nunggunya berapa tahun? 30. Itu kalau nggak dikorupsi. Lah kalau saudara kita nunggu 30 tahun lamanya ternyata dikorupsi tahunnya mundur lagi 5 tahun. Parah. Itu kalau nggak dikorupsi. Ya itu kalau yang reguler. Tapi kalau yang mau yang tahun ini langsung berangkat, ya dikalikan 10 kali lipat lah. Gimana tuh San? Maka haji bagi yang mampu, kalau kita mampu ya langsung melaksanakan. Tapi kalau memang lama nunggu haji 30 tahun lagi, usia saya sudah 60-70 tahun, ya mendingan umrah saja. Kalau nunggu haji nanti keburu, nanti nggak kuat fisiknya, umrah. Itu yang terakhir adalah haji. Dan ini berkaitan ya dengan rukun. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Itu rukun iman apa rukun Islam? Syahadat, salat, zakat, puasa. Rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam. Maka yang disebutkan sama Rasulullah pertama adalah rukun Islam.
amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka minimal ini minimal ya ini minimal sekali, ini minimal. Kalau kita langgar bahaya. Ini paling minimal itu laksanakan rukun Islam dulu, Islam dulu. Maka kalau rukun Islam sudah beres, baru kita laksanakan sunnah. Rukun Islam ini kan statusnya wajib, kecuali yang terakhir ya, kecuali tadi haji bagi yang mampu ya. Tapi selain daripada itu kita wajib semua umat Islam. Artinya kalau rukun Islam ini semuanya kita wajib, maka ini adalah standar minimal. Muslim ya harus seperti ini. Muslim kok nggak sholat nggak dikatakan Muslim, kok nggak puasa dipertanyakan Islamnya, kok nggak bayar zakat, itu dipertanyakan itu. Dan lain sebagainya di rukun Islam ini ya. Jadi ini adalah paling minimal. Maka kata Rasulullah setelah hadis ini, setelah Rasulullah menyebutkan rukun Islam, Rasul kemudian mengatakan summa qala ala adulluka ala abwabil khair, maukah kutunjukkan kepadamu sunnah-sunnahnya? Maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kalau tadi standar minimal, ini kalau kamu mau nambah, ini saya kasih amalan tambahan. Yang pertama kata Rasulullah, as-shaumu junnah, puasa sebagai perisai. Tapi saya lihat di syarahnya yang dimaksud puasa di sini lebih kepada puasa sunnah. Ya kalau puasa Ramadan kan sudah wajib ya, puasa sunnah yang tadi sudah kita sebutkan ya, ada Senin Kamis, puasa Daud, kemudian Ayyamul Bid dan puasa-puasa yang lainnya. Kenapa dikatakan puasa itu sebagai perisai? Dikatakan dalam sebuah riwayat as-siyamu wal Qur'an ya'tiyani yaumal qiyamah. Faqala siyam mana itu saya lupa teksnya. Manatul aklata wasyarbata wasyahwata fasafini fihi. Kata puasa apa? Ketika nanti kelak datang di hari akhirat ya, ketika kita disidang sama Allah Subhanahu wa taala, puasa datang, puasa yang sudah kita laksanakan selama di dunia. Puasa datang mengatakan apa? Ya Allah, selama di dunia saya menjadikan orang ini, dia tidak makan di siang hari, dia tidak minum di siang hari, dan dia menahan syahwatnya. Syahwat dalam tanda kutip apa? Syahwat yang menjerumuskan kepada dosa. Ya Allah, selama saya di dunia, saya menjadikan dia ini tidak makan, tidak minum, dan menahan syahwat. Karena dia sudah beramal seperti itu, ya Allah, jadikan saya ini sebagai syafaat untuk orang ini agar tidak masuk ke dalam neraka. Maka kalau ada di antara kita yang sangat bisa sekali untuk menjalankan puasa, jalankanlah puasa, karena puasa itu junnatun, perisai dari api neraka. Jadi hadisnya jelas ya, puasa akan datang kelak di akhirat ketika kita disidang, akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya telah menjadikan dia selama di dunia menahan hawa nafsunya, maka dari itu masukkanlah dia ke dalam surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ini terutama bagi anak muda, syabab, anak muda ya. Wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk nikah, maka nikahlah dengan segera. Nikahlah dengan segera. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisiyam. Dan barang siapa yang belum mampu untuk berpuasa, maka hendaklah dia dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia untuk menjalankan puasa. Fa innalahu wija. Karena dengan puasa tersebut akan menjadi penghalang dia, akan menjadi benteng dia dari perbuatan maksiat.
Ini untuk orang yang masih muda. Kalau orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, udah lewat masanya. Tapi untuk yang masih muda ini, tapi ini kan sudah lewat masa mudanya semuanya. Sudah lewat. Berarti untuk anak-anak kita, untuk anak-anak jenengan, untuk cucu-cucu jenengan ya. Ini harus dikasih tahu hadisnya ini. Kalau jenengan sudah punya anak perempuan, terutama anak laki-laki juga, anak laki-laki semuanya, baik laki-laki atau perempuan, dia sudah siap untuk nikah ya, dia berada di kondisi lingkungan yang mana lingkungannya itu mungkin dia kuliah di suatu tempat, atau ketika dibiarkan berinteraksi dengan lawan jenis berkali-kali dan sebagainya, ditakutkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka nikahkanlah dengan segera. Ini perintah Rasulullah. Ini perintah Rasulullah. Meskipun negara membatasi usia pernikahan minimal itu berapa? Kalau dulu itu 17 tahun. Sekarang berapa? Terbaru berapa? Minimal boleh nikah di KUA itu? 18. Iya. Ya, anggap aja 17 18 ya. Anak saya baru usia 16 tahun. Gimana nih? Tapi sudah bahaya kalau nggak dinikahkan. Nikahkan saja. Meskipun nanti datang ke KUA-nya nanti kalau sudah 17 tahun nikah sendiri dulu nggak apa. Maka ada berkata nikah sendiri punya bagaimana? Yosa kalau memenuhi rukun-rukun. Jadi jangan ditunggu. Ini menurut negara ini 18 tahun lah, tunggu 3 tahun lagi, 3 tahun lagi ternyata 2 tahun berikutnya enggak terjadi sesuatu yang ini bahaya. Maka kalau yang sudah mampu nikah itu seharusnya bagi dia untuk segera nikah. Kecuali kalau dia pengen nikah kok belum mampu, entah mungkin dari segi finansial atau dari segi yang lainnya. Kata Rasulullah, fa'alaihi isyam, hendaklah dia untuk menjalankan puasa, karena dengan puasa tersebut akan menurunkan nafsu. Ini logikanya. Orang yang lapar dan orang yang kenyang itu nafsunya lebih tinggi. Orang yang kenyang. Orang yang kenyang. Maka secara logika pun ini nyambung. Jelas kata Rasulullah, kalau seorang pemuda sudah mampu mau nikah, tapi kok belum mampu dengan berbagai alasan, misalkan bagi dia untuk puasa. Maka kalau pas dulu kita di Mata Leander ada teman-teman yang puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Ini puasa apa ini? Puasa wija. Oh yaudah, lanjutkan pemuda. Nanti kalau sudah lulus dari kuliah langsung. Benar. Ada teman saya itu di anak itu sering puasa, tapi usianya memang 3-4 tahun di atas saya. Ya 3 tahun di atas saya. Itu pas di anak itu. Dia puasa terus setiap hari. Hampir setiap hari itu puasa terus. Jarang dia tidak puasa. Artinya lebih sering puasa Daud. Karena memang ya mungkin tahu diri lah. Orang kalau sudah tahu di luar banyak godaan, anak muda kok dia tidak puasa, itu nanti akan berbahaya di kedepannya. Maka jenengan, ini nasihat dari Rasulullah, ini perintah dari Rasulullah. Kalau punya anak sudah pengen nikah tapi belum mampu, maka puasa. Kecuali kalau sudah mampu, itu sudah seharusnya apa? Untuk menikah. Meskipun secara usia belum cukup. Ini saya berbicara tentang hukum agama ya. Saya tidak berbicara tentang hukum negara. Kalau berbicara tentang hukum negara tentunya ya tidak boleh. Tapi kita berbicara tentang hukum agama. Itu dikatakan puasa itu sebagai perisai. Kalau kita puasa sunnah di dunia, kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari jalur puasa tersebut. Kalau selama di dunia misalkan kita sebagai seorang anak yang muda, kita berpuasa, maka kita akan terlindungi dari berbagai macam syahwat. Puasa sebagai junnah, sebagai perisai dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Maka orang yang semakin banyak sedekahnya,
dosanya akan semakin dikurangi oleh Allah. Jadi dosa itu kan ada beberapa hal yang bisa mengurangi dosa. Yang pertama istighfar, jelas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya Rasulullah itu dalam sehari kan 70 sampai 100 kali istighfar kan. Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi masih banyak istighfarnya. Lah kita tidak ada jaminan masuk surga. Istighfar kita berapa sehari? Ya minimal kalau kita setelah selesai sholat kita istighfar. Ketika selesai sholat istighfar, dihitung aja 5 kali sholat, ada 3. Tapi setidaknya ya di luar itu kalau kita ingat istighfar, maka kita istighfar itu yang pertama bisa menghapuskan dosa. Yang kedua ya, melakukan sebuah amalan setelah kita berbuat dosa, sengaja atau tidak. Wa atbi'is sayyi'ata hasanah. Kalau kita setelah berbuat maksiat sayyi'ah, dosa, atbi'ih, maka disusul dengan hasanah perbuatan baik. Tamhuha, hasanah ini akan menghapus dosa yang baru kita lakukan. Maka kalau kita nyadar, saya tadi baru berbuat maksiat, langsung disusul dengan perbuatan baik, insya Allah itu akan menghapus. Tapi jangan disengaja setiap hari. Saya tak berbuat maksiat dulu, misalkan seorang remaja, saya tak pacaran dulu, habis itu saya tak sedekah. Wah, ini nggak boleh. Jangan mengakali syariat. Jangan mengakali syariat. Mentang-mentang ada hadis sedekah itu dapat menghapus dosa. Amalan setelah maksiat dapat menghapus dosa. Saya setiap hari saya tak maksiat, saya tak memohon, habis itu saya tak sedekah. Wah, ini nggak boleh. Syariat tidak boleh diakali. Syariat tidak boleh diakali. Kalau memang kita nggak sengaja berbuat dosa, kemudian dosa kecil yang mungkin kita ghibah misalkan, maka tadi saya ghibah ya, ternyata nyadar juga kalau itu ghibah nggak boleh. Maka setelah itu langsung disusul dengan perbuatan baik. Ya sekali lagi jangan jadi alasan kita setiap hari mau bermaksiat, habis itu langsung beramal baik. Jangan jadikan alasan seperti itu. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga ini dikatakan Rasulullah sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa. Orang yang banyak sedekahnya maka dosanya akan semakin menipis. Dosanya akan semakin menipis. Apakah hanya orang kaya saja yang bisa bersedekah? Kemarin sudah kita bahas kan di hari sebelumnya kan. Sedekah itu tidak hanya untuk orang kaya saja. Meskipun ya oke lah, orang kaya memang punya kelebihan, mereka bisa sedekah banyak. Tapi orang miskin pun bisa. Kemarin kan sudah disebutkan kata Rasulullah ya, bukankah setiap ruas dari jari kita, dari tulang kita ini bisa kita sedekahkan? Ya kan? Setiap amalan kita itu bisa mengandung unsur sedekah. Ya, maka kalau kita menjadi orang kaya, maka kita sedekahnya sesuai dengan harta kita. Begitu juga kita sebagai orang yang miskin, ya kita sedekahnya sesuai dengan kapasitas apa yang kita punya. Nah, bisa jadi orang yang sedekah 1 miliar dengan 10 juta atau 100 juta, bisa jadi di sisi Allah sama. Bisa jadi sama. Bisa jadi ya, tergantung yakin nama amalu bin. Tapi lebih bagus lagi memang kalau kita bersedekah mampu banyak, maka kita banyak. Orang pendapatan 1 bulan 1 triliun, sedekah 50-100 juta, bagi kita banyak ya. Bagi kita banyak tuh, bagi mereka wah 100 jutanya 1 triliun itu berarti berapa persen? Ya kan? Berapa persen? Maka jangan kita merasa waduh saya kalah dengan orang kaya, saya tidak bisa sedekah. Apapun bisa kita sedekahkan, apapun bisa kita sedekahkan. Saya mau cerita dulu nih. Suatu saat ada seseorang kaya raya dan sedekahnya sudah tidak terhitung jumlahnya, sudah tidak terhitung jumlahnya. Dia merasa dia akan masuk ke dalam surga karena sedekah setiap hari, luar biasa ini. Kemudian dia disadarkan sama Allah dengan sebuah mimpi. Mimpi memang tidak bisa kita jadikan sebagai dalil, tapi kita bisa jadikan sebagai motivasi. Kalau memang mimpi itu ditinjau dari dalil itu benar. Ya, jadi mimpi nggak bisa dijadikan dalil, tapi bisa dijadikan motivasi. Selama mimpi itu benar, ditinjau dari dalil.
Orang ini mimpi suatu saat. Mimpinya apa? Disidang sama Allah, dihisab sama Allah, dimizan, ditimbang amalan dia. Dia sudah merasa pede bahwa amalan saya mesti saya masuk surga. Kenapa? Wah, saya sudah berinfak kok, tidak terhitung jumlahnya tuh. Karena memang luar biasa dermawan. Ketika dihitung sama Allah, ditimbang, infak yang jumlahnya itu ratusan juta, ringan sekali, masih berat maksiat dia. Akhirnya dia sudah pesimis di situ. Wah, ternyata amalan saya selama ini kecil di hadapan Allah. Sekali lagi tadi innamal a'malu bin, bisa jadi di antara sekian ratus juta sedekahnya itu ada banyak yang mengandung unsur apa? Pengen dipuji dan sebagainya. Akhirnya pada pesimis. Dikatakan kepada dia, tunggu dulu, masih ada satu amalan yang belum ditimbang. Apa amalan tersebut? Didatangkan. Ketika ditimbang luar biasa, satu amalan ini mengalahkan 1000 amalan yang tadi sudah ditimbang. Ternyata tiba-tiba amalan dia, timbang amalan dia lebih berat daripada maksiat dia. Satu amalan saja, orang ini kaget. Ya Allah, kok bisa? Satu amalan memberatkan, tadi ribuan amalan ringan. Kok bisa? Dikatakan kepada orang ini, kamu ingat dulu ketika kamu miskin, kamu mencari maisha untuk keluarga, ya. Setelah engkau dapat penghasilan, engkau berikan roti, beberapa patang roti. Engkau dapat mau pulang ke rumah, di tengah perjalanan ketemu nenek miskin kelaparan, minta bantuan. Itu yang ada di tanganmu cukup pas ngepres untuk keluarga, sehingga kalau engkau bagi, jatahmu dan keluarga berkurang. Masih bisa makan tapi berkurang jatahmu. Yang mungkin nasi padang kita katakan sudah dapat 3 bungkus, anggota keluarga 3. Kalau kamu beri 1 bungkus dia, berarti kamu kurang 1 bungkus. Akhirnya apa? Dengan ibadah dia, dengan keikhlasan dia, rasa kasihan dia rela memberikan beberapa potong roti untuk nenek tadi. Nenek tersebut nangis, mendoakan kebaikan untuk Anda. Maka dari amalan Anda ini yang cuma beberapa potong roti itu, menolong nenek tadi, Allah selamatkan engkau dari api neraka. Jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun. Jangan pernah remehkan, bisa jadi amalan yang kecil itulah yang akan menolong kita. Tapi jangan kemudian ini menjadi dalil lagi. Kalau gitu saya nggak usah beramal banyak-banyak saja lah, nanti ternyata enggak. Jangan seperti masalah diterima atau enggak itu bukan urusan kita. Intinya kita ikhlas saja. Ini ikhlas. Karena syarat diterimanya amal itu 2. Ikhlas dan ittiba'us sunnah. Yang pertama ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah. Mau dihina, mau dipuji sama saja. Salah satu tanda ikhlas itu apa? Kalau kita dipuji kita tidak naik. Kalau kita dihina, dicerca sama orang karena kita beramal, kita tidak turun. Mau kamu hina saya, mau kamu puji saya sama saja, saya seperti ini. Karena yang saya inginkan adalah ridha Allah. Cukup saya mendapatkan ridha Allah, itu cukup bagi saya. Itu jadi orang ikhlas seperti itu. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba'us sunnah, harus sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu insya Allah kalau kita melaksanakan 2 ini, amalan kita pasti diterima sama Allah. Wassadaqatu tutfi'ul khati'ah, sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Kama yutfi'u ma'un nar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Maka Rasulullah ini mengibaratkan sedekah itu seperti air, maksiat itu seperti api. Api kalau kena air apinya padam. Dosa kalau kena sedekah maka dosanya padam. Dosanya akan dikurangi dengan kadar sedekah kita. Ya. Kemudian wassalatu rajul fi jawfil lail, seseorang yang sholat di tengah malam. Ini sholat apa namanya? Tahajud. Ya. Atau yang kita sebut sebagai qiyamul lail. Sahabat itu, bukan cuma sahabat sebenarnya, para ulama salaf itu menjadikan qiyamul lail ini sudah kebiasaan mereka setiap malam. Maka kebiasaan salaf itu qiyamul lail biasa bagi mereka. Qiyamul lail udah kayak sholat wajib pada umumnya. Meskipun qiyamul lail tetap bukan wajib ya bagi mereka juga, mereka tahu ini bukan wajib. Tapi saking mereka semangatnya, setiap malam itu mereka selalu qiyamul lail. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat,
Kalau kita masuk ke sebuah desa yang isinya para salaf itu, kita dapati tengah malam itu seperti suara tawon atau suara apa, lebah. Jangan tahu suara lebah yang ada ribuan jumlahnya. Nah itu suaranya begitu. Kalau jenengan mau lebih nyaman lagi, kalau pas jamnya rumah tahfidz atau jenengan mungkin ada anak di pondok, jenengan jamu pas jamnya tahfidz. Jenengan dengar di masjid ribuan orang membaca mushaf. Itu kan nggak jelas suaranya, pakai suara tawonnya, begitulah. Salaf itu kondisi malam mereka itu begitu. Pada saat malam hari seperti apa, suara lebah, karena masing-masing rumah itu semuanya salat. Sekali lagi saya berkata begini bukan untuk saya salat yang mulai. Ini saya sampaikan ilmu, saya sampaikan hikmah. Semoga yang pertama kali mendapatkan hikmahnya adalah saya duluan. Makanya kita belajar bareng dan kita berusaha bareng-bareng. Jadi sholat lail, sholat qiyamul lail meskipun bukan wajib, tapi sebaiknya kita laksanakan karena sholat qiyamul lail ini menghapuskan menghapuskan dosa, kemudian bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salaf yang enggak qiyamul lail, ada qiyamul lail tapi jarang, enggak setiap hari, enggak seperti ulama yang lain, tapi mereka tutup dengan amaliyah yang lain. Ini sudah kita bahas pada hadis sebelumnya ya. Kalau kita nggak bisa mengamalkan suatu amalan, artinya tertutup, bukan tertutup sih, susah. Saya susah qiyamul lail, masih ada yang lain. Oh, saya gampang baca Quran ditingkatkan. Saya nggak bisa, saya susah baca Quran. Sehari cuma bisa 1 halaman. Yang lain ditingkatkan, saya bisa sedekah dikuatkan. Qiyamul lail nggak kuat, baca Quran nggak kuat, sedekah juga nggak kuat. Paling tidak apa? Bantu teman. Kalau nggak bisa bantu teman, cari amalan meskipun itu ringan, tapi didawamkan. Dawamkan itu apa? Dikonsistenkan. Punya amalan yang konsisten. Kalau sudah kita bahas di hadis sebelumnya, pintu masuk surga itu kan banyak. Ada pintu qiyamul lail, ada pintu sedekah, ada pintu haji, ada pintu jihad. Kalau kita nggak bisa masuk dari semua pintu, karena ada beberapa golongan semua pintu dia bisa masuk. Kalau kita nggak bisa masuk dari beberapa pintu, cari satu pintu, kita kuatkan di situ. Dengan pintu tersebut, insya Allah kalau kita konsisten beramal, kita bisa masuk lewat pintu tersebut. Gitu. Karena kita ini kan bukan salaf juga, kita juga bukan sahabat, kita ini umat akhir zaman. Jadi kan masih ingat kisahnya Jenderal Sudirman yang beliau itu selalu lolos dari jeratan dari tangkapan Belanda ya. Karena apa? Luar biasa, beliau ternyata seperti Bilal. Setiap kali beliau selesai wudhu, misalkan batal wudhu lagi, selalu mendawamkan suci. Setiap kali batal langsung wudhu. Itu dunia dapat, insya Allah akhirat juga dapat. Maka cari satu amalan. Kemudian saya lanjutkan, maka kata Rasulullah, al-akhbiruka bi rasul amri wa umudihi wa dhirwatu sanamihi. Maukah kamu kabarkan tentang suatu puncak kepala dari segala urusan. Saya menerjemahkannya, kepala dari segala urusan dan tiang-tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, kata sahabat ini, ya Rasulullah saya mau. Kata Rasulullah apa? Kepala dari segala urusan itu adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncak amalan tertingginya adalah jihad. Puncaknya adalah jihad. Yang pertama, Islam. Islam ini ibarat bangunannya. Islam ini ibarat bangunannya. Sedangkan sholat itu ibarat tiangnya. Orang kalau sholatnya nggak beres, suatu bangunan kalau tiangnya rapuh, sebagus apapun bangunan tersebut nggak akan bertahan lama. Sama. Ibadahnya bagus yang lain kepada manusia luar biasa, tapi nggak sholat, itu bahaya, keislamannya terpengaruh dengan meninggalkan sholat. Yang berikutnya, puncak tertinggi amalan dalam Islam itu apa? Jihad. Ini kalau kita berbicara jihad, memang kalau kategori secara bahasa jihad itu banyak. Jihad itu bisa dalam arti kita bersungguh-sungguh thalibul ilmi dikatakan jihad. Tapi yang dimaksud di sini apa? Jihad fisabilillah, menggunakan pedang, atau zaman sekarang menggunakan pistol atau senapan api atau lain sebagainya. Saudara-saudara kita di Palestina sana dan beberapa tempat yang lain. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang menandingi jihad?
Kata Rasulullah, "Apa hajat saya nggak dapat?" Kata Rasulullah, "Masa nggak ada?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kamu masuk masjid ketika seseorang berangkat dari rumah ke medan tempur, kamu masuk masjid, kamu puasa tidak berbuka, kamu sholat terus tanpa putus, kamu beramal terus di masjid, nggak pulang ke rumah, kalau puasa nggak buka puasa sampai kapan? Sampai mujahid yang berperang ini, ya misalkan dia berperang 3 bulan, balik ke rumah, baru 3 bulan kamu di masjid balik ke rumah. Kalau kamu bisa seperti itu, baru amalanmu bisa menandingi orang yang berjihad." Apa kata sahabat ini? "Ya kalau gitu saya nggak bisa ya Rasul." Ya sudah, memang jihad itu amalannya sangat tinggi dan pahalanya sangat besar. Tetesan darah pertama yang keluar dari tubuh orang yang syahid itu menghapuskan seluruh dosa dia, menghapuskan seluruh dosa. Tapi jangan kemudian saya tak menjadikan Indonesia ini, misalkan saya lagi mau jihad nih, ada orang kafir atau saya bawa pisau tak tusuk, nanti dia tembak saya syahid. Itu nggak boleh. Harus dilihat kondisi daerah masing-masing, kondisi daerah masing-masing. Maka kita berdoa semoga Palestina ini segera terbebaskan. Kalau mungkin Imam Mahdi akan muncul, semoga kita termasuk di antara mujahid yang berada di belakang barisannya Imam Mahdi. Ini belum selesai sebenarnya pembahasan di dalam hadis arba'in yang ke-29, ya. Cuma sepertinya sebentar lagi sudah mau isya, ya. Ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ini tadi ada doa, ya. Ini dari siapa, Pak? Namanya ada panjang sekali. Bacaannya gimana? Nama panggilannya saja nih. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, opnam di Rumah Sakit Bagas Waras nih. Ya, ini mari kita sebentar kita khusyuk, tangan kita mengangkat ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan Mbak Wiwi, ya. Saya mengira Mbak atau Ibu nih. Mbak saja kan, Mbak Wiwi, semoga segera diangkat penyakitnya dan diampuni seluruh dosa-dosanya dengan sebab penyakit yang Allah berikan kepada beliau, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Mbak Wiwi, anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Mbak Wiwi, anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Mbak Wiwi, anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang berbicara di depan ini. Semoga kita semua kelak berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.